wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Barakallahu fikum jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita akan membahas apa yang terjadi di tahun ke-10 kenabian dan sedikit sebelumnya. Jadi pasca Rasulullah SAW mendapatkan ujian berat di mana Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun dengan tidak melakukan hubungan dengan Bani Hashim. Maka mereka kemudian diasingkan di satu tanah miliknya Abu Thalib di sebuah lembah, yang kemudian pemboikotan ini ditulis dalam sebuah pasal, yang pasal tersebut kemudian ditempelkan di dalam Ka'bah sampai kemudian Allah Ta'ala menolong Rasulullah SAW dengan pasal tersebut kemudian dimakan oleh rayap, hanya tinggal kalimat Bismikallahumma. Setelah terjadi pemboikotan tersebut, jadi ujian demi ujian dihadapi oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menghadapi ujian berikutnya dengan meninggalnya 2 sosok besar, ya. Dengan meninggalnya Abu Thalib dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan ini adalah salah satu bagian daripada pukulan berat bagi Rasulullah SAW, meninggalnya Abu Thalib yang selalu menjadi penolong Rasulullah SAW dari gangguan-gangguan orang musyrik, seakan-akan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, seakan-akan Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW bahwa Allah begitu dekat dengan Rasulullah SAW, tidak ada sandaran di dalam menjalani kehidupan dakwah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka satu persatu kemudian orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW diambil oleh Allah Ta'ala. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, atau sebelum Abu Thalib meninggal dunia, maka Abu Thalib didatangi oleh beberapa tokoh musyrik berjumlah sekitar 15 orang. Salah satu di antara mereka adalah Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah. Sementara Rasulullah SAW berjuang keras berhadapan dengan tokoh-tokoh ini untuk mengajak pamannya ikut ke dalam Islam. Maka di dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya amu, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika laka indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti bisa aku jadikan hujjah untuk menolong engkau nanti saat berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah ini bersikeras untuk membuat Abu Thalib tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Umayyah, "Ya Aba Thalibin, targhab an millati abaika, targhabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama moyangmu, agama yang pernah diwariskan oleh Abdul Muttalib? Maka keduanya saling berhujjah antara Rasulullah SAW
Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, sampai kemudian Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Wahai paman, karena melihat perjuangan pamannya yang luar biasa di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun secara keyakinan berbeda. Makanya Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan bahwa di antara cara Allah Ta'ala menolong orang-orang beriman itu melalui tangan orang kafir dan tangan orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak soleh. Ini skenario Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah aku akan memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mendoakan Abu Thalib ampunan, maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah At-Taubah 113. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena mengikuti moyangnya, datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Maryam, di mana Nabi Ibrahim itu ayahnya Azar susah diajak untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai bentuk sumpahnya sekaligus janjinya bahwa beliau akan memohonkan ampun untuk ayahnya Azar. Maka Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 113, di mana dalam surah Taubah ayat 113 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat dekat, setelah jelas betul bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Makanya orang yang meninggal di dalam kekufuran, maka tidak ada jaminan rahmat Allah untuknya. Haram mendoakan rahmat dan mendoakan ampunan untuk orang yang meninggal di atas kekufuran. Maka dalam tradisi kita mengucapkan kalimat almarhum, yang asli makna almarhum itu adalah rahimahullah, mendoakan rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Maka doa tersebut di dalam akidah kita hanya diperbolehkan untuk orang yang meninggal di dalam keadaan muslim, ya. Tayyib, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan Allah juga menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu sukai. Ini maksudnya petunjuk atau hidayah taufik. Jadi hidayah itu ada dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu adalah penjelasan. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, hidayah kesadaran. Maka hidayah taufik ini adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Rasulullah sangat ingin sekali pamannya masuk ke dalam Islam, tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki hidayah untuk Abu Thalib. Maka Allah berfirman, engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau inginkan, engkau sukai. Akan tetapi petunjuk itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan di dalam sebagian riwayat, di antara yang kemudian berhujjah melawan Rasulullah SAW agar Abu Thalib tetap di atas kekufurannya, itu adalah Abdullah bin Umayyah tadi. Sebagian riwayat menyebutkan Abdullah bin Umayyah ini justru kemudian nanti masuk Islam, ya. Abdullah bin Umayyah kemudian masuk ke dalam Islam, ya. Maka di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, Nabi SAW pernah bercerita tentang pamannya, huwa fi dhahdahi minan nar
walaula anna lakana fid darkil asfali minan nar. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa memohonkan ampun untuk pamannya karena meninggal di atas kekufuran, tetapi beliau memberikan syafaat di dalam meringankan azabnya di neraka. Azab yang paling ringan di neraka itu azabnya siapa? Abu Thalib. Yang disebutkan di sini bahwa dia berdiri di atas batu neraka, ma yaghli biha dimaghuhu, yang otaknya itu mendidih dengan apa? Berdiri di atas batu neraka. Kalaulah bukan doaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakana fi darkil asfali minan nar, maka pasti pamanku berada di keraknya neraka. Ya. Nah, ini pencapaian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan ini sangat berefek betul kepada Rasulullah SAW dengan meninggalnya Abu Thalib. Maka Abu Jahal semakin berani di dalam bertingkah kepada Rasulullah SAW, sampai dia pernah mengatakan di depan Bukit Sofa, wallahi la in shalla baina aidina, demi Allah kalau seandainya Muhammad ini salat di depan kita, yakni di depan Ka'bah, la ardhanna ala ra'sihi hajaran hajara, aku akan lindas kepalanya dengan batu demi batu. Ya, maka dia sudah mempersiapkan niat jahatnya tersebut sampai jadi dia mengatakan aku akan lindas kepalanya dengan batu. Kemudian dikatakan dan ini dikatakan di depan banyak orang, dan setelah itu kalau dia mati, kata Abu Jahal, maka aku tidak peduli seandainya kemudian Bani Abdi Manaf itu menuntut balas untuk diriku, aku tidak mempermasalahkannya selama Muhammad meninggal dunia, mati, gitu ya. Maka kata pengikutnya Abu Jahal mengatakan bahwa kamu tidak akan mendapatkan madarat, kami akan membelamu dengan apa yang kamu lakukan. Karena memang Rasulullah SAW itu tidak bisa dibunuh dengan kesepakatan hukum yang ada di Mekah antara kabilah, karena Rasulullah SAW jika dibunuh oleh mereka maka akan terjadi perang besar antar kabilah, dan ini dihindari oleh tokoh-tokoh musyrik. Puncaknya nanti ketika mereka buntu sampai kemudian sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, maka mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW dengan pedang pemuda-pemuda yang mewakili seluruh suku, seluruh kabilah yang ada di musyrik. Itu nanti ceritanya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka ketika dia telah mempersiapkan itu, maka Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah. Ketika Abu Jahal mengangkat batu tersebut untuk melindas Rasulullah SAW, tiba-tiba dia lari ketakutan. Abu Bakar yang melihat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada Abu Jahal? Aku lihat dirinya ingin berbuat jahat kepadamu, kemudian dia lari ketakutan. Maka Abu Jahal melihat malaikat dengan dengan wujud yang menyeramkan yang akan menyerang Abu Jahal. Maka disebutkan Rasulullah SAW, laudana minni lakhtatafathul malaikatu udwan udwa, kalau seandainya dia mendekat kepada diriku maka dia akan disambar oleh malaikat dan merontokkan tulangnya, merontokkan tubuhnya sepotong demi sepotong, bagian demi bagian. Ya. Tapi barakallahu fikum, ala kulli hal, pasca wafatnya Abu Thalib ini, Rasulullah SAW mendapatkan tantangan yang sangat dahsyat dari orang-orang musyrik. Apalagi berikutnya ada yang mengatakan 3 hari pasca wafatnya Abu Thalib, ada pula yang mengatakan 2 bulan, 2 riwayat ya, antara 3 hari atau 2 bulan.
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Ibunda Khadijah ini, maka selama beristri Ibunda Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita yang lain, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cintanya dengan kesetiaannya selalu memuji Ibunda Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan sabda beliau, amanat bi hina kafara biyan nas wa sadaqatni hina kadzdzabani an-nas wa asyrakatni fi maliha hina harramani an-nas wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha. Dia telah beriman kepadaku ketika orang-orang kufur kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia juga menserikatkan aku di dalam hartanya ketika orang-orang menolak untuk memberikan hartanya kepadaku. Warazaqanillah, dan Allah memberikan rizki kepadaku melalui Ibunda Khadijah waladaha, anak, ya, saat Rasulullah SAW tidak mendapatkan anak dari istri-istri yang lain. Lalu bagaimana dengan Ibrahim? Jadi Rasulullah SAW dari Ibunda Khadijah itu kan punya anak 6, 2-nya laki-laki, kemudian 4-nya perempuan. Masih ada 1 anak lagi bernama Ibrahim dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dan Maria Al-Qibtiyah ini bukan istri Rasulullah SAW, tapi apa? Budaknya Rasulullah SAW. Tidak di sini bukan kita membahas tentang masalah budaknya, ya, masalah perbudakan. Ala kulli hal, maka Rasulullah bersabda tadi, dari istri-istri Rasulullah SAW yang terlahir dari Rasulullah SAW itu cuma dari siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. 2 laki-laki, yakni siapa? Qasim dan Abdullah. Dan Qasim ini meninggal dunia di usia 2 tahun menurut riwayat. Kemudian Abdullah meninggal dunia masih jabang bayi. Kemudian Zainab, ya. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan kemudian yang terakhir siapa? Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Tayyib, keistimewaan Ibunda Khadijah ini disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'ahu ina'un fi idamun au ta'amun au syarab. Wahai Rasulullah, Khadijah telah datang dengan membawa bejana yang isinya lauk, makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqri 'alaiha assalam min rabbiha. Kalau dia sudah datang, maka sampaikan salam dari Allah. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan, mendapatkan salam dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Sampaikan salam dari Allah untuk dirinya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan sampaikan kabar gembira dia akan mendapatkan rumah di surganya Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dirahmati Allah, lah, meninggalnya 2 sosok besar ini, kemudian bertambahnya ujian Rasulullah SAW yang kemudian disebut dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan di tahun itu ada hal yang unik, di mana menurut sebagian riwayat Rasulullah SAW ketika merasakan kesedihan, tantangan semakin dahsyat, beliau mendapatkan wahyu 6 surat. Surat yang diawali dengan alif lam ra. Surat apa itu, Pak? Secara berurutan, kecuali nanti di ar-ra'dunya ada tambahan mimnya. Yakni surat apa? Yunus. Urut Yunus. Kemudian surat apa? Hud. Kemudian surat apa? Yusuf. Kemudian setelah surah Yusuf apa? Surah Ar-Ra'du. Di surah Ar-Ra'du
Awalnya bukan alif lam ra, ada ya mirip alif lam ra, cuma ada tambahan mimnya, alif lam mim ra. Kemudian surah Ibrahim dan surah Al-Hijr. Makanya pernah dalam riwayat At-Tabrani, dalam riwayat Imam Ahmad juga, ada seorang sahabat datang dengan curhat memiliki masalah. Maka sahabat ini meminta bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia lazimi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, bersabda kepadanya, "Iqra min dawati alif lam ra." Bacalah surat yang diawali dengan alif lam ra. Dan surat-surat ini isinya adalah cerita. Jadi di saat Rasulullah SAW dalam kondisi sedih, Allah paparkan cerita-cerita kepada Rasulullah SAW. Apalagi di yang ketiga dari alif lam ra tadi, surat apa? Surah Yusuf. Cerita yang sangat indah, diawali dengan mimpi dan kemudian diakhiri dengan mimpi itu jadi kenyataan. Yang dalam proses mimpi itu jadi kenyataan di cerita surah Yusuf, tema besarnya ya, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi apa? Ujian yang berat, ujian demi ujian, ujian dari saudaranya, ujian beliau dijual, ujian dijual sebagai budak, padahal beliau adalah apa? Seorang mulia, nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Yakub alaihissalam. Ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi Yusuf alaihissalam nanti mendapatkan ujian dari apa? Dari istrinya pejabat Mesir. Sampai kemudian wanita-wanita pejabat yang lain mengujinya. Beliau saat itu secara fakta-fakta persidangan benar, tetapi justru kemudian beliau dipenjara. Nah, ini ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Seakan-akan Allah Ta'ala memberikan pemaparan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kondisi yang beliau hadapi sebelumnya ada contoh di mana Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah itu kan mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala bahwa beliau akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, tamliku bihal Arab wal Ajam, di mana Islam ini akan menguasai Arab dan Ajam. Apa maksudnya Ajam? Non-Arab. Makanya di antara hujahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang musyrik datang kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib masih hidup, meminta agar Abu Thalib membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya, maka Rasulullah mengatakan kepada tokoh-tokoh musyrik ini, tidakkah kalian menerima tawaranku? Kalau kalian menerima tawaranku, yakni dengan mengikuti Islam, tamliku bihal Arab wal Ajam, kalian akan menguasai orang Arab dan Ajam. Begitu pula dalam riwayat yang dulu pernah saya ceritakan ketika siapa? Khabbab bin Arad yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah naungan Ka'bah, sedang beristirahat dengan berbantalkan baju ridaknya. Maka Khabbab bin Arad yang baru mendapatkan siksaan dari tuannya, dengan kepalanya ditempelkan apa? Ditempelkan besi yang dipanaskan. Ya. Maka dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastansir?" Wahai Rasul, apa Anda tidak minta tolong kepada Allah Ta'ala? Bukan berarti Rasulullah tidak berdoa kepada Allah. Tetapi ketika Khabbab bin Arad mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah Anda tidak minta tolong kepada Allah Ta'ala, meminta kemenangan dari Allah Ta'ala dari ujian yang berat ini?" Maka justru Rasulullah SAW bersabda kepada siapa? Kepada Khabbab bin Arad, "Ala inna man kana qablakum." Wahai Khabbab, dulu orang-orang sebelummu ada yang dengan keimanan mereka la yudau ala ra'sih, di atas kepalanya itu diletakkan bimin syarin min hadid, gergaji besi yang membelah ma baina mafriqi ra'sih, dari belahan kepalanya sampai kemudian bawahnya, wa ma yafriqu dzalika an dini, dan hal itu tidak memisahkan dirinya dari imannya, dari agamanya.
Ada pula orang yang kemudian di dalam imannya itu diuji dengan mayudau bimin syatin min hadid ma baina lahmihi wa 'adhami. Diletakkan sisir besi yang menyisir antara daging dengan tulangnya, dan itu tidak memisahkan dia dari agamanya. Di antara mereka mayyuhfarullah, ada yang kemudian dibuatkan lubang parit yang kemudian dinyalakan api dan dilemparkan ke dalamnya, dan itu tidak memisahkan mereka dari agamanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar, yang ini adalah janji Allah Ta'ala. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, Allah pasti akan memenangkan Islam ini. Sampai ketika Islam menang, maka tidak ada sebuah rombongan atau tidak ada seorang yang berjalan dengan kendaraannya dari San'a menuju Hadramaut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Ta'ala, atau ketakutan akan serigala yang akan memangsa kambing-kambingnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kabar dari Allah Ta'ala akan kemenangan Islam sudah diberikan saat Rasulullah di Mekah. Tapi kenyataannya apa? Mendapatkan tantangan dan ujian yang luar biasa. Seakan kemenangan itu hanya sebuah mimpi. Makanya kemudian Allah perkuat dengan apa? Ayat-ayat cerita, beri cerita para nabi di surah Yunus dan surah Hud. Kemudian secara khusus ceritanya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dengan turunnya surah Yusuf. Dan ini betul-betul menginspirasi Rasulullah SAW sampai kemudian nanti Rasulullah SAW bersemangat di dalam menjalankan dakwahnya, dan kemudian beliau berdakwah di luar Mekah, ya. Kemudian beliau menjadikan destinasi dakwahnya di luar Mekah pertama kali secara pribadi, ya. Meskipun dakwah Islam itu di zaman sebelum Rasulullah SAW hijrah itu sudah menyebar di beberapa kabilah melalui beberapa orang yang masuk Islam ketika musim haji. Jadi giginya Rasulullah SAW kalau musim haji, beliau akan menunggu orang-orang yang berdatangan dari luar Mekah, kemudian menawarkan kepada mereka Islam, yang kemudian nanti mereka pulang. Sebagian mereka ada yang sudah masuk Islam, mereka pulang dan mengabarkan kenabian yang terakhir dan apa yang dibawanya, sampai kemudian sebagian masuk Islam. Tapi barakallahu fikum, yang nanti kemudian beberapa rombongan nanti yang sudah masuk Islam seperti Bani Abdi Qais itu sudah masuk Islam di fase Mekah. Maka kemudian ketika Rasulullah sudah hijrah, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa kaumnya sudah masuk Islam. Kemudian meminta Rasulullah SAW agar mengirimkan beberapa orang mengajarkan Al-Quran yang tidak mereka saksikan turunnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW kemudian melakukan perjalanan dakwah dengan keluar menuju Taif. Keluarnya Rasulullah SAW menuju Taif di tahun ke-10 kenabian ini beliau tidak keluar dengan membawa ontanya, kendaraannya Qaswa. Beliau keluar dengan berjalan kaki. Beliau tidak ditemani oleh sahabat-sahabat istimewanya seperti Abu Bakar, tidak pula ditemani oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, ya. Tetapi beliau ditemani oleh siapa? Oleh Zaid bin Haritha. Dan ini adalah bagian daripada strategi Rasulullah SAW, usaha Rasulullah SAW, ikhtiar Rasulullah SAW supaya tidak terendus oleh tokoh-tokoh musyrik. Beliau seakan menjalankan sebuah misi dakwah di luar Mekah. Maka beliau keluar dengan sembunyi-sembunyi bersama siapa? Dengan Zaid bin Haritha, dengan berjalan kaki menuju Taif.
Coba jalan kaki dari Mekah menuju Taif itu berapa panjang, Pak ya? Taib. Ini perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Dan Taif ini memang punya hubungan erat dengan Mekah. Selain memang Taif memang dekat dengan Mekah, Taif ini punya hubungan erat dengan Mekah. Ada pasar antara Taif dengan Mekah. Kalau nggak salah pasar Dilmajaz. Jadi, tapi disebutnya pasar Mekah itu ada 3. Nah, sebagian pasarnya itu antara Taif dan Mekah dimiliki oleh orang-orang Mekah dan orang Taif. 3 pasar itu adalah apa? Uqad, Majannah, dan Dilmajaz. Ya, Dilmajaz itu ada antara apa? Mekah dengan Taif. Di sisi lain, Bapak kalau umroh ke Mekah itu kan tanahnya apa? Gersang, tanahnya bebatuan. Tapi bukan berarti orang Mekah itu tidak mengenal pertanian. Sebagian orang Mekah itu punya saham perkebunan yang ada di Taif. Makanya kalau ke Taif itu kan tanahnya subur, Pak ya. Kita ngelihat beberapa buah-buah segar yang ada di Taif. Contoh, ada apa? Orang Mekah, salah satu tokoh musyrik, Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Ini punya kebun anggur di mana? Di Taif. Maka orang-orang Mekah kalau mereka punya perkebunan, itu perkebunannya di mana? Di Taif, ya. Taib. Maka orang-orang Taif sebagian yang menjalankan kehidupan berkebun itu, kebun mereka sebagian milik apa? Orang Mekah. Taib. Selain daripada itu, di Taif ada 2, jadi kepemimpinannya itu tidak berada di bawah satu kepemimpinan orang gitu ya, di bawah satu kepemimpinan satu kabilah. Jadi ada beberapa kepemimpinan di Taif. Ada 2 kepemimpinan besar di Taif, kepemimpinan Banu Malik dan kemudian kepemimpinan Banu Amr, ya, Banu Amr bin Auf. Maka kepemimpinan Bani Malik ini punya hubungan hubungan bilateral gitu ya dengan Mekah, dengan dia punya sekutu dengan orang Mekah dari dari kabilah Hawazin. Sementara Bani Amr bin Auf itu punya hubungan dengan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW datang ke sana, dan memang di antara Mekah dengan Taif itu ada persaingan berhala, ya, ada persaingan berhala. Maka Rasulullah SAW berdakwah di sana. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau menemui dulu pemimpin yang punya hubungan persekutuan, ya, hubungan tadi ya bilateral dengan orang-orang Quraisy, yakni dari Bani apa? Bani apa tadi, Pak? Amr bin Auf, ya. Maka beliau temui Ibnu Abdiyalil dan dua adiknya, ya, yang mereka salah satu di antara tokoh-tokoh besar yang ada di Taif. Ibnu Abdiyalil ini sebenarnya tahu betul jasa-jasa kakek Rasulullah SAW Hashim terhadap Taif, ya, dimana Taif itu punya hutang budi dari siapa? Hashim. Ketika mereka krisis, maka Hashim ini banyak menyuplai bantuan kepada orang-orang Taif. Maka Rasulullah SAW menemui Ibnu Abdiyalil dan dua adiknya tadi, karena memang mereka mengenal betul kebaikan Hashim. Ini secara Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Abdiyalil dan dua adiknya ini justru menolak Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berdakwah kepadanya, mengingatkan hubungan baik Hashim
dan keturunannya kepada keluarga ini, tapi mereka justru tetap menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diajak untuk masuk Islam. Maka Rasul mengatakan kepada mereka, fa idza kana hadza faktumha, kalau begitu rahasiakan, jangan sampai kemudian keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif ini mereka sebarkan sampai kemudian didengar oleh orang-orang Mekah. Maka Rasulullah SAW meminta izin selama 10 hari untuk melakukan dakwah. Bahkan Rasulullah SAW dakwahnya tidak cuma ketika sampai di Taif, dalam perjalanan menuju Taif tidak ada orang yang ditemui oleh Rasul, beliau menyampaikan dakwah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mendatangi beberapa orang di Taif, door to door gitu ya, sampai kemudian Rasulullah mendapatkan apa? Mendapatkan keadaan yang sama. Maka Ibnu Abdil Jalil yang mendengar bahwa Rasulullah tetap gigih berdakwah selama 10 hari di Taif ini, fa akhadha sufaha'ahu, dia kemudian mengundang preman-premannya untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harithah, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerumuni di jalan sama para preman ini, dan kemudian melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu yang riwayatnya masyhur. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah satu ujian berat yang pernah Anda terima melebihi beratnya saat Anda menghadapi peristiwa Uhud?" Jadi ketika perang Uhud nanti di fase Madinah, Rasulullah jatuh di sebuah lubang sampai pelepisnya robek, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigi gerahamnya patah. Dan orang yang membuat lubang ini sengaja memang untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, dia dan 7 turunannya itu kemudian giginya busuk. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW mengatakan ada, yakni ketika Rasulullah SAW menemui Ibnu Abdil Jalil datang ke Taif untuk berdakwah di Taif, maka Rasulullah SAW mendapatkan keadaan yang luar biasa yang diceritakan di dalam riwayat Imam Bukhari. Di sini saya sampaikan riwayatnya ya. Coba Rasulullah menyebutkan laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah id aradtu nafsi ala bani Abdi Jalil bin Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Aku mendapatkan ujian yang dahsyat saat aku menawarkan diriku untuk berdakwah, maksudnya di Ibnu Abdi Jalil, dan dia tidak kemudian merespon apa yang aku inginkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni ta'alib. Jadi tadi yang beliau dilempari batu, beliau jalan sampai dengan menyeret kakinya bersama Zaid bin Harithah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Qarnus Sa'alib, yang sekarang Qarnus Sa'alib itu dinamakan dengan Qarnul Manazil ya. Farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, ketika aku mengangkat kepalaku maka aku melihat ada mendung yang sudah menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril, maka aku lihat ternyata di mendung itu, di awan tersebut terdapat siapa? Jibril. Fanadani, maka Jibril pun berseru kepadaku. Faqal, maka Jibril katakan, innallaha sami'a qawla qaumika lak, Allah sudah mendengar ucapan-ucapan kaummu kepadamu. Wa maraddu alaik, dan respon mereka kepadamu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal litamurahum bima syi'ta fihim, dan Allah sudah memerintahkan malaikat penjaga gunung, yakni 2 gunung besar yang ada di dekat Mekah,
Gunung Jabal Abu Qubais dan Gunung Qaikuan. Allah memerintahkan dua malaikat yang menjaga dua gunung ini untuk menerima titah Rasulullah SAW. Apa yang kemudian Rasulullah SAW perintahkan dengan apa yang beliau dapatkan dari orang-orang Taif ini. Maka malaikat penjaga gunung ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Muhammad dak, fama syi'ta in syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabain." Wahai Muhammad, sekarang urusannya ada di kehendakmu. Kalau kamu berkehendak, kalau kamu mau, kamu izinkan, maka dua gunung ini akan aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Maka Rasulullah SAW dengan jawaban lembutnya mengatakan, "La bal arjullaha ay yukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Jangan. Justru aku berharap kepada Allah Ta'ala agar keluar dari keturunan mereka nanti orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Maka salah satu di antara mereka adalah apa? Sa'id bin Amr, yang nanti di zamannya Umar akan dijadikan apa? Wali di kota Taif, masuk Islam kepada Rasulullah SAW, dan kemudian saat Rasulullah sudah di Madinah dan kemudian penduduk Taif masuk Islam dan menyetorkan zakatnya kepada Rasulullah SAW nanti ketika di fase Madinah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini menunjukkan kelembutan Rasulullah SAW, dan beliau memilih yang terbaik dengan tidak meminta malaikat tadi untuk menimpakan dua gunung tersebut, memaafkan penduduk Taif dan berharap agar mereka dari keturunannya mereka nanti masuk Islam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tetapi ada sebuah karunia besar ketika Rasulullah SAW melewati kebunnya dua pembesar Mekah. Jadi Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah yang memiliki kebun di Taif itu mendapatkan laporan dari pembantunya yang menjaga kebunnya bernama Adas, di mana Rasulullah SAW itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif. Padahal Utbah bin Rabi'ah ini sangat benci sama Rasulullah SAW dengan dakwah Islamnya. Tetapi ketika melihat hal itu, ada perasaan iba dari siapa? Utbah. Maka dia kemudian berpesan kepada Adas dengan pesan rahasia supaya tidak diketahui, karena diketahui oleh tokoh-tokoh musyrik, agar meminta Rasulullah SAW beristirahat di kebunnya, dan Rasulullah SAW dijamu dengan anggur yang ada di kebunnya siapa? Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini ayahnya Hindun yang nanti akan dibunuh Hamzah pada waktu perang apa? Perang Badar. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, maka ketika Rasulullah SAW makan anggur, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat Bismillah. Adas kaget, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Aku mendengar kalimatmu itu indah, kalimat yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya." Jadi Adas ini adalah seorang yang berasal dari Babilonia, dari kota Nainawa. Babilonia sekarang ada di Irak, ya. Tayyib, dan dia adalah pengikut Nasrani yang mencari kenabian yang terakhir. Dia meyakini bahwa kenabian yang terakhir itu akan datang dari bumi Mekah, sampai kemudian dia keliling dari bumi Syam, sampai kemudian dia menjadikan destinasinya bumi Mekah, dan kemudian menjadi pekerja oleh Utbah bin Rabi'ah di kebunnya yang ada di Taif. Maka Rasulullah bertanya, "Kamu dari mana?" Maka kata Adas, "Aku dari Nainawa." Maka kata Rasulullah SAW, Nainawa adalah kotanya saudaraku Yunus bin Matta. Yunus bin Matta maksudnya siapa? Nabi Yunus bin Matta. Maka kemudian Adas masuk Islam.
Saat itu juga ketika Adas masuk Islam, ada 7 jin yang ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, dan jin ini menggelayut di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggelayut di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendekatkan telinganya untuk mendengar bacaan Al-Quran. Yang jin ini dikenal dalam riwayat adalah golongan jin nasibiyin. Golongan jin nasibiyin, pengikut agama Nasrani. Maka jin ini kemudian mereka menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian nanti akan datang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pasar Majannah, membawa 300 jin yang masuk Islam. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa salah satu di antara jin ini nanti akan menguburkan orang solih, yang ketika orang solih itu meninggal dunia, maka dia akan berikutnya meninggal dunia, ya. Yang orang solih itu adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama ada yang meriwayatkan demikian, yang ceritanya diceritakan Umar bin Abdul Aziz kepada pembantunya, dan kemudian diperintahkan untuk merahasiakannya karena dia mendapatkan kabar dari jin yang ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Tayyib, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Ketika kembali, Zaid bin Harisah mengatakan, kaifa tadkhulu alaihim waqad akhrajuk, yakni Quraisyan. Wahai Rasul, gimana mungkin kita kembali ke Mekah sementara kaummu sudah tidak berkehendak, mereka ingin mengusirmu? Maka Rasulullah bersabda kepada Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, wa innallaha nasiru dini wa mudhiru nabiyyi. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah menjadikan sebagaimana yang kamu lihat jalan keluar, pertolongan, untuk solusi, untuk untuk nabinya. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan seseorang untuk ketemu, seseorang dari Bani Khuza'ah untuk ketemu dengan Ahnas bin Syarik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya punya perjanjian dengan Ahnas bin Syarik agar Ahnas bin Syarik ini mau memberikan suaka kepada Rasulullah SAW saat Rasulullah kembali kemana? Ke Mekah. Tapi Ahnas bin Syarik mengatakan, Ahnas bin Syarik mujir wala yujir. Ahnas bin Syarik ini adalah seorang pemberi suaka, tapi tidak mau memberikan suaka kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti Ahnas bin Syarik ini menjadi orang yang dia salah satu orang munafik. Nanti dia pura-pura masuk Islam, tetapi justru keislamannya justru untuk banyak menghambat perjalanan dakwah Rasulullah SAW saat di Madinah, ya, dan membocorkan banyak rahasia kepada siapa? Orang-orang Mekah. Ini Ahnas bin Syarik. Kemudian berikutnya Rasulullah memerintahkan untuk datang, utusannya diperintahkan untuk datang kepada Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ini nanti adalah orang yang kemudian menjadi utusan orang musyrik untuk mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Nanti di fase Madinah ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Suhail bin Amru ini adalah seorang ahli khutbah, orator, dan ahli syair. Dan dia ini adalah salah satu tokoh yang punya hubungan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengirimkan utusan agar Suhail bin Amru mau memberikan suaka untuk Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Tapi Suhail bin Amru menolak, ya, mengatakan seperti yang dikatakan Ahnas bin Syarik, Suhail mujir wala yujir. Suhail adalah pemberi suaka, tapi dia tidak mau memberikan suaka kepada Rasulullah SAW. Baru Rasulullah SAW
memerintahkan utusannya untuk datang kepada Mut'im bin Adi. Maka Mut'im bin Adi inilah yang kemudian sosok yang kemudian Rasulullah selalu mengingatnya. Meninggal dalam keadaan kekufurannya, tetapi orangnya adalah orang yang adil, orangnya ini berakhlak. Maka Rasulullah banyak mendapatkan bantuan di fase Mekah ini dari siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini meninggal di atas kekufuran, tapi anaknya Jubair bin Mut'im ini keluarga yang cerdas, keluarga yang betul-betul memegang hukum-hukum yang berlaku di Mekah, maka sering memberikan suaka kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Mut'im bin Adi kemudian membawa kabilahnya menjemput Rasulullah SAW dan kemudian mengawal Rasulullah SAW sampai di pelataran Ka'bah, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat di bawah perlindungan siapa? Mut'im bin Adi, sampai beliau kemudian bisa kembali pulang ke rumahnya. Ya, ini cerita Rasulullah SAW perjalanan ke Taif, ya, untuk menunjukkan meskipun beliau kemudian meminta suaka dari siapa? Mut'im bin Adi, maka Rasulullah SAW tetap menunjukkan keislamannya dengan apa? Melakukan sholat 2 rakaat di depan apa? Ka'bah. Ya. Makanya pada waktu selesai perang Badar, Rasulullah mengingat Mut'im bin Adi, seandainya Mut'im bin Adi datang kepadaku meminta kebebasan tawanan-tawanan musyrik ini, akan aku bebaskan. Karena permintaan siapa? Mut'im bin Adi. Tapi Mut'im bin Adi sudah meninggal dunia, ya. Dan putranya nanti orang yang cerdas, ketika datang kepada Rasulullah SAW diutus oleh orang musyrik, Rasulullah sedang membaca firman Allah dalam surah At-Tur, ya, yang berbicara tentang eksistensi Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kenapa mereka susah untuk beriman kepada Allah? Apakah mereka tercipta tanpa adanya pencipta, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Tapi justru mereka tidak yakin akan hal itu. Maka dengan mendengar ayat ini, putranya Mut'im bin Adi tadi, Jubair bin Mut'im, mengatakan kada qalbi ayyatir. Dengan mendengar ayat ini, hampir-hampir hatiku itu terbang karena dahsyatnya ayat ini, sampai kemudian dia masuk ke dalam Islam. Ya, sampai di sini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti Rasulullah SAW tetap gigih setelah mendapatkan apa? Wahyu berupa tadi urutan surat yang diawali dengan alif lam ra. Yang berikutnya nanti Rasulullah SAW akan berdakwah kepada apa? Di musim haji, yang kemudian nanti akan mendapatkan apa? Hasilnya yang menjadi cikal bakal hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Tayyib, jazakumullah khairan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.